moments when circumstances makes perfect sense to us, as we try to understand each move He makes. When the path grows deep and our questions have no answer, turn to Him. Pardon me, trust the heart of your Father when the answer goes beyond what you can see. Pardon me, lift your eyes toward heaven and believe the one who holds eternity. And when you don't understand the purpose of His plan, in the presence of the King, pardon me. There are days when clouds surround us and the rain begins to fall. The cold and lonely winds won't cease to blow, and there seems to be no reason for the suffering we feel. We are tempted to believe God does not know. When the storms arise, don't forget we live by faith and not by sight. Pardon me, trust the heart of your Father when the answer goes beyond what you can see. Pardon me, lift your eyes toward heaven and believe the one who holds eternity. And when you don't understand the purpose of His plan, in the presence of the King, come with me. Trust the heart of your Father when the answer goes beyond what you can see. Come with me, lift your eyes toward heaven and believe the one who holds eternity. And when you don't understand the purpose of His plan, in the presence of the King, bow the knee, bow the knee, bow the knee. Bow the knee. The Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth
The Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. Yet though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Yet though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me. You will comfort me, you are with me, you will comfort me. Comfort me. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord Children of the God who made us, we know God will not forsake us. Nestling bird, the stars in heaven, such a refuge there was given. God for us does stand and nourish, in God's holy cause we flourish. From all danger God will spare us, in those loving arms God bears us. God is love, God is love. Live every voice, sing, rejoice. God's own love will last forever, from the dawn and discover. Praise the Lord, let every voice join the song and all rejoice. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kita berjumpa lagi di kebaktian doa ICLA. Kita bersyukur
karena kita memiliki Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang memeliharakan hidup setiap kita. Dan Tuhan yang kita percaya membukakan jalan keluar di setiap kita ada pergumulan. Mari Bapak Ibu, kita akan tenangkan diri, kita akan siapkan hati, kita akan mengambil saat teduh sejenak. Amin. Mari saya undang bangkit berdiri. Kita akan membacakan ayat panggilan beribadah kita terambil dari Mazmur 57 ayat 12. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah. Biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Mari kita akan menaikkan satu pujian yang akan mempersiapkan kita memasuki pemberitaan firman Tuhan. Tinggikan dirimu. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus.
Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang Maha Kuasa, Allah yang ditinggikan bagi kami semua umat-Mu, Allah yang kuasanya tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Kami bersyukur malam hari ini kami dapat bersekutu dari tempat-tempat yang jauh. Engkau kumpulkan kami dari segala kelelahan kami, dan kami disediakan waktu untuk kami boleh setia untuk berdoa dan mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan berita kebenaran firman-Mu. Tuhan, persiapkan secara khusus sehingga firman itu dapat kami dengar dan kami dapat mengerti dengan jelas, dan kami dapat melakukannya di dalam hidup kami. Kami menyerahkan waktu yang singkat ini ke dalam tangan Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami, dan biarlah Engkau saja yang dimuliakan di tengah-tengah ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur malam hari ini kita boleh kembali berdoa dan kita boleh kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tema renungan kita malam hari ini yaitu siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Nats Alkitab yang akan kita renungkan terambil dari Injil Matius pasal 11 ayat 12 sampai yang ke-19. Matius 11 ayat 12 hingga ayat 19 saya akan bacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum,
sahabat pemungut cukai, dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Bapak Ibu sekalian, malam hari ini kita akan melanjutkan renungan kita dari Injil Matius pasal yang ke-11. Minggu yang lalu kita sudah merenungkan bersama-sama tentang seorang utusan Allah yang bernama Yohanes Pembaptis. Dan dia dimasukkan ke dalam penjara oleh Herodes Antipas karena Yohanes menegur dosa yang dilakukan oleh Raja Herodes ini. Ketika Yohanes Pembaptis berada di dalam penjara, ia mendengar segala pelayanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Oleh sebab itu dia mengutus murid-muridnya untuk bertanya kepada Tuhan Yesus, "Engkaukah yang akan datang itu?" Lalu murid-murid Yohanes Pembaptis ini datang kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus minta kepada mereka supaya mereka kembali memberitahukan kepada Yohanes Pembaptis tentang segala sesuatu yang mereka lihat dan mereka dengar, supaya Yohanes Pembaptis tidak menjadi kecewa. Setelah murid-murid Yohanes Pembaptis itu pergi, maka Tuhan Yesus berbicara kepada orang banyak dan memuji tentang Yohanes Pembaptis. Tuhan Yesus katakan, Yohanes Pembaptis adalah seorang yang lebih besar dari para nabi. Bahkan dia lebih besar dari setiap orang yang lahir dari seorang perempuan. Artinya dia adalah seorang utusan Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Tuhan Yesus sangat menghargai akan pelayanan dari Yohanes Pembaptis. Oleh sebab itu, malam hari ini kita akan melanjutkan ya tentang pelayanan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Tuhan Yesus menjelaskan tentang peran Yohanes Pembaptis ya di dalam pelayanannya. Tuhan Yesus katakan nabi-nabi di dalam perjanjian lama, mereka tugasnya, perannya yaitu bernubuat, memberitahukan kepada bangsa Israel tentang Mesias yang akan datang. Mesias yang dijanjikan oleh Allah untuk datang dan memberikan keselamatan kepada umat Tuhan. Jadi itu semua nabi-nabi di dalam perjanjian lama melakukan hal itu, bernubuat tentang Mesias yang akan datang. Tetapi Yohanes Pembaptis ya datang untuk memberitakan tentang kerajaan surga. Dan dia selalu berseru-seru memberitahukan bahwa kerajaan surga itu sudah dekat. Oleh sebab itu mereka harus bertobat. Ya, dia berseru supaya bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat atau kerajaan surga sudah dekat. Itu berita dan pelayanan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Dan lebih daripada itu, Yohanes Pembaptis juga menunjukkan kepada orang-orang bahwa Tuhan Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan dia memberitahukan kepada murid-muridnya, dia memberitahukan kepada orang banyak, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus dan dia memberitahukan kepada orang banyak siapa Tuhan Yesus. Jadi kita melihat bahwa Yohanes Pembaptis itu berada di tengah-tengah antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Kalau perjanjian lama, nabi-nabi itu bernubuat tentang Mesias yang akan datang, tetapi Yohanes datang untuk memberitahukan bahwa kerajaan Allah itu sudah dekat dan mereka harus bertobat, mempersiapkan diri mereka. Kemudian Yohanes Pembaptis juga menunjukkan bahwa Yesus dia adalah Mesias, dia adalah anak domba Allah yang datang ke dalam dunia untuk menghapus dosa dunia. Dan itulah pelayanan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Tetapi
Tuhan Yesus juga menunjukkan kepada kita bagaimana respon orang terhadap pelayanan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Apakah semua orang itu memberikan respon yang positif? Mari kita lihat. Yang pertama kita lihat dikatakan bahwa ada orang-orang yang menyerongkan dan mencoba menguasai kerajaan sorga. Dan mereka ini adalah orang-orang Farisi, mereka ini adalah ahli-ahli Taurat, dan mereka tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis, bahwa mereka harus bertobat supaya mereka bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, orang-orang ini mereka menyerongkan dikatakan. Mereka mengajarkan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan surga, mereka harus taat kepada hukum-hukum yang sudah mereka susun, yang mereka tentukan. Dengan demikian, orang-orang ini baru masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi, saudara, mereka menyerongkan. Mereka sendiri tidak masuk, tetapi mereka berusaha menguasai kerajaan surga atau menghalangi orang-orang yang betul-betul mau bertobat dan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, itulah respon orang-orang yang pertama, orang-orang yang menentang, yang menyerongkan pelayanan daripada Yohanes Pembaptis. Dan golongan orang kedua, yaitu orang-orang yang tidak tertarik atau tidak mau menerima pemberitaan atau pelayanan daripada Yohanes Pembaptis. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan atau ilustrasi. Dikatakan mereka ini seperti anak-anak yang ada di pasar. Dan mereka biasanya anak-anak itu berkumpul di pasar, bertemu dengan teman-temannya untuk bermain. Dan permainan yang seringkali mereka lakukan, yaitu mereka melakukan dramatic play atau mereka memerankan ya, sepertinya mereka sedang mengadakan satu pesta ya, pesta pernikahan. Biasanya pesta pernikahan itu kan penuh dengan suasana sukacita. Jadi ada teman-teman mereka yang memainkan musik atau meniup seruling dengan nada lagu yang ceria. Lalu yang lainnya, teman-teman yang lainnya itu menari-nari ya. Jadi mereka bermain seperti suasana adanya suatu pesta pernikahan begitu. Tetapi dikatakan oleh Tuhan Yesus, orang-orang ini walaupun ada temannya yang meniup seruling, tetapi mereka tidak mau menari. Lalu orang-orang itu juga yang memainkan lagu duka, ya, lagu berkabung, dan mereka juga tidak berkabung. Artinya mereka itu memang tidak berminat untuk bermain. Jadi apapun yang dilakukan oleh temannya itu, entah memainkan musik yang ceria, entah memainkan musik berkabung, dan teman-temannya yang lain tidak mau berpartisipasi. Mereka tidak tertarik dan mereka tidak mau bermain. Artinya orang-orang pada zaman itu ada sebagian orang itu tidak peduli dan tidak mau tahu dan tidak tertarik dengan apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Jadi orang yang pertama adalah orang-orang yang menolak bahkan menyerongkan pelayanan daripada Yohanes Pembaptis, dan golongan orang yang kedua adalah orang-orang yang tidak tertarik dan tidak mau menerima pelayanan atau berita yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Dan golongan orang yang ketiga yaitu orang yang menolak utusan Tuhan. Dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang-orang ini mereka tidak mau menerima pelayanan atau pemberitaan dari Yohanes Pembaptis sebab mereka mengatakan Yohanes Pembaptis itu tidak makan, tidak minum, dan orang ini adalah orang yang kerasukan setan. Oleh sebab itu mereka tidak mau mendengarkan dan menerima pelayanan daripada Yohanes Pembaptis. Tetapi sebaliknya ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus makan, Tuhan Yesus minum, dikatakan Tuhan Yesus adalah pelahap yang suka makan, yang suka minum, yang suka bergaul dengan orang-orang berdosa. Jadi baik Yohanes Pembaptis maupun Tuhan Yesus, dua-duanya ditolak. Ya. Mereka kenapa menolak pemberitaan atau pengajaran baik Yohanes Pembaptis maupun Tuhan Yesus? Karena pada dasarnya mereka menolak utusan Tuhan. Entah itu Yohanes Pembaptis ataupun Tuhan Yesus.
dua-duanya ditolak oleh mereka. Jadi ini adalah orang-orang yang memberikan respon yang negatif terhadap utusan Tuhan. Apa yang diharapkan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus memberikan nasihat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Tuhan memberikan kita telinga, dan itu mempunyai fungsi untuk mendengar. Apa yang kita dengar? Bukan mendengar gosip, bukan mau tahu urusan orang lain. Tetapi yang dimaksud ini mendengar akan firman Tuhan. Mendengar apa yang disampaikan oleh Tuhan melalui hamba-hambanya. Jadi kalau Tuhan memberikan kita telinga, hendaklah kita mendengar baik-baik tentang firman Tuhan yang disampaikan kepada kita melalui hamba-hambanya. Tuhan Yesus juga mengatakan, jika kamu mau menerimanya, jadi kita bukan hanya mendengar, tapi kita mau menerimanya, maka ialah, yaitu Yohanes Pembaptis adalah Elia yang akan datang itu. Mungkin kita sulit ya mengerti tentang ayat ini. Tuhan Yesus katakan, kalau kamu mau mendengar dan mau menerima apa yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis, maka Yohanes Pembaptis itu seperti Elia yang akan datang itu. Nah, untuk mengerti ayat ini, kita harus melihat satu ayat Alkitab dari kitab Maliaki, pasal yang keempat, ayat yang kelima. Di situ Nabi Maliaki mengatakan, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia. Aku di sini yaitu Allah ya, akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Jadi apa yang dimaksud dengan firman Tuhan ini? Dikatakan sebelum hari Tuhan yang besar, sebelum kedatangan Tuhan, di mana Tuhan akan menghukum manusia atau dunia yang berdosa, maka Tuhan akan mengutus Nabi Elia. Kita tahu bahwa Nabi Elia itu ada di dalam perjanjian lama. Tetapi ini merupakan satu nubuatan. Pada satu hari Tuhan akan mengutus lagi Nabi Elia. Nah, sebenarnya Nabi Elia yang di sini adalah Yohanes Pembaptis, seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tadi. Jikalau kita mendengar dan menerimanya, ya, apa yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis, maka Yohanes Pembaptis lah Nabi Elia yang dijanjikan oleh Tuhan itu. Nah, apa maksudnya? Karena pelayanan Yohanes Pembaptis ini, berita yang disampaikan itu akan mengajak kita untuk bertobat, berubah. Ya, di sini dikatakan akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Hubungan yang tidak baik antara orang tua dan anak itu diubahkan menjadi damai, ya, diperdamaikan. Karena apa? Mereka bertobat. Bapak-bapak bertobat. Ya, tetapi bukan hanya demikian, hati anak-anak juga bertobat kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang. Ketika Tuhan datang, dikatakan Tuhan memukul bumi sehingga musnah. Jadi sebelum Tuhan menghukum dunia yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan perselisihan, bahkan terjadi perselisihan antara orang tua dan anak, yang seharusnya hidup rukun dan saling mengasihi, di sini dikatakan Tuhan akan mengutus hambanya, ya, Nabi Elia, yang adalah sebenarnya yang dimaksud yaitu Yohanes Pembaptis, supaya melalui berita yang dia sampaikan itu, maka orang-orang itu berubah, bertobat, diperdamaikan, bukan hanya dengan Allah, tetapi juga dengan sesama. Sehingga ya Tuhan tidak menghukum kita karena kita bertobat. Jadi apa pelajaran rohani kita pada malam hari ini? Yaitu kita tahu bahwa di setiap zaman Tuhan selalu mengutus hamba-hambanya
untuk menyampaikan firman Tuhan. Kalau di dalam perjanjian lama, Tuhan mengutus nabi-nabi untuk bernubuat tentang Mesias yang akan diutus oleh Allah untuk menyelamatkan umatnya. Lalu di pertengahan perjanjian lama dan perjanjian baru, Tuhan Allah mengutus Yohanes Pembaptis untuk membukakan jalan atau menyediakan jalan bagi Tuhan Yesus yang akan datang. Lalu di dalam perjanjian baru, Allah juga mengutus anaknya sendiri, Tuhan Yesus, datang ke dalam dunia untuk mengabarkan berita keselamatan, berita tentang kerajaan Allah. Dan pada zaman ini juga kita lihat selain zaman abad yang pertama, para rasul mengabarkan Injil sampai sekarang. Begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang Tuhan utus untuk mengabarkan Injil, untuk menyampaikan firman Tuhan. Kenapa Tuhan lakukan demikian? Karena Tuhan rindu setiap orang mau mendengar dan menerima firman-Nya. Karena setiap zaman Tuhan sayang, Tuhan ingin setiap orang itu bertobat. Sehingga setiap zaman Tuhan mengutus hamba-hamba Tuhan untuk memberitakan tentang firman Tuhan. Nah, karena firman Tuhan itu adalah berkat yang besar bagi kita yang mau menerimanya. Tuhan ingin memberkati kita melalui firman yang disampaikan kepada kita melalui hamba-hambanya. Sebagai penutup, saya akan mengajak kita untuk melihat betapa berkatnya kalau kita mau menerima firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu sungguh-sungguh merupakan berkat yang besar bagi kita semua. Yang pertama, berkat firman Tuhan bagi kita yaitu firman Tuhan itu seperti palu yang bisa menghancurkan bukit batu. Kita tahu bukit batu itu sesuatu yang besar, sesuatu yang keras, tetapi itu bisa hancur dengan palu. Dan yang kedua, berkat firman Tuhan yaitu firman Tuhan akan memberikan kita iman supaya kita boleh percaya kepada Tuhan. Itu adalah berkat yang kedua. Berkat yang ketiga yaitu firman Tuhan seperti susu yang murni yang bisa memberikan pertumbuhan rohani kepada kita. Dan yang keempat, berkat firman Tuhan itu seperti cermin. Kalau kita baca firman, kita mendengar firman, kita akan mengenal diri kita itu siapa dan bagaimana kondisi kita saat itu. Dan yang kelima, berkat daripada firman Tuhan itu dia bisa menyucikan kehidupan kita, ya, sehingga hidup kita itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan berkat yang keenam yaitu firman Tuhan itu seperti jangka pegangan kita. Dengan berpegang pada firman Tuhan, kita tidak akan hanyut di bawah arus. Dan yang ketujuh, firman Tuhan itu akan menolong kita untuk mempertimbangkan pikiran-pikiran kita. Sehingga kita bisa mengambil keputusan yang tepat, yang benar. Dan yang kedelapan, firman Tuhan itu menjadi pelita dan terang di dalam perjalanan hidup kita. Sehingga kita tidak tersandung, kita tidak tersesat, dan kita bisa berjalan di jalan yang benar. Dan yang kesembilan, firman Tuhan itu adalah senjata kita, pedang roh untuk melawan si iblis atau si jahat. Dengan firman Tuhan kita bisa menang atas pencobaan, kita bisa menang atas si jahat. Itulah sebabnya yang ke-10, firman Tuhan itu sesuatu yang sangat berharga yang bisa menjadi berkat bagi kita karena dia lebih indah daripada emas, bahkan lebih daripada emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan lebih daripada madu tetesan dari sarang lebah. Itulah sebabnya pemazmur mengatakan, ya, hamba-hambamu diperingatkan oleh semuanya itu. Kita selalu diperingatkan oleh firman Tuhan. Dan orang yang mau berpegang padanya, berpegang pada firman Tuhan akan mendapatkan upah yang besar. Jadi kalau kita punya telinga, mari kita mendengar dan kita menerima firman Tuhan. Kita akan mendapatkan upah yang besar. Sebagai penutup, saya akan bacakan Yesaya 50 ayat 4.
Yesaya mengatakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Jadi kita harus berdoa supaya kita mempunyai lidah seorang murid untuk bisa berkata-kata dan memberikan semangat kepada orang yang letih lesu. Tetapi untuk itu kita juga perlu berdoa supaya kita mempunyai pendengaran seorang murid yang mau selalu mendengar firman Tuhan, yang mau menerima firman Tuhan, dan kita mau menghidupi firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih karena Engkau selalu mengutus hamba-hambamu untuk menyampaikan firman-Mu. Tuhan, tolong kami supaya setiap kali kami punya kesempatan untuk mendengar firman Tuhan, kami mau dengan serius mendengar dan kami mau menerima firman sehingga hidup kami diberkati oleh Tuhan dan kami boleh dipakai Tuhan juga untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan berdoa syafaat. Namun sebelumnya kita akan menaikkan satu pujian untuk mempersiapkannya. Kita akan menaikkan satu pujian, Aku Tak Berdaya. Mentari berubah merah dan awan gelap menutupi jagat raya. Ada hati yang menjerit mengharapkan kasih sayang-Mu. Di antara beban hidup yang kian berat dan tantangan hidup yang semakin menyerah, ku cari kuasa-Mu, ku cari di dalam doaku. Lihatlah getir hatiku Tuhan, ku sebut dan ku sebut nama-Mu ya Bapa. Ku ketuk dan ku ketuk di dalam nama-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu. Dan tiada yang dapat memberikan kelegaan dikala kebimbangan menghimpiti hatiku tak berdaya Tuhan. Pegang tanganku dan berjalanlah Kau di depanku selalu, Tuhan, agar di dalam setiap langkah aku tahu Tuhan Engkau besertaku. Di antara beban hidup yang kian berat, di antara beban hidup yang kian berat dan tantangan hidup yang semakin menyerah, ku cari kuasa-Mu,
Ku cari di dalam doaku. Lihatlah getir hatiku Tuhan. Ku sebut dan ku sebut namamu ya Bapa. Ku ketuk dan ku ketuk di dalam namamu ya Tuhan. Hanya di dalam namamu. Dan tiada yang dapat memberikan kelegaan dikala kebimbangan menghimpit di hatiku, tak berdaya Tuhan. Pegang tanganku dan berjalanlah Kau di depanku selalu, Tuhan, agar di dalam setiap langkah aku tahu Tuhan Engkau besertaku. Agar di dalam setiap langkah aku tahu Tuhan Engkau besertaku. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, senang berkumpul dengan Bapak Ibu Saudara pada malam hari ini. Mari kita sama-sama berdoa syafaat kepada Tuhan. Dan sebelumnya kita mau memuji Tuhan, kita mau bersyukur saudara atas kebaikan, berkat yang telah Tuhan limpahkan kepada kita. Mari kita berdoa syukur kepadanya. Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan karena dalam kesulitan pun kami melihat bahwa Engkau ada menyertai kami. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan pada saat ini kami ada sampai pada detik ini ya Tuhan. Kami melihat ada campur tangan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam relasi kami, dengan sesama, dalam keluarga kami, dan juga setiap berkat-berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan atas begitu banyaknya berkat Tuhan yang telah Kau berikan bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan atas karena Engkau adalah Tuhan yang layak dipuji. Terima kasih Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita mau berdoa untuk setiap jemaat, khususnya saudara, agar kehidupan jemaat dapat menjadi teladan di tengah keluarga, ya dalam sikap tingkah laku, sungguh boleh menghidupi firman Tuhan. Kita doakan saudara untuk setiap jemaat dapat Tuhan mampukan dapat melakukannya. Kita doakan juga saudara terus bagi ada anggota keluarga yang atau mungkin jemaat yang jauh dari Tuhan, mungkin lemah imannya, sudah tidak ke gereja, kita doakan Tuhan boleh terus menjamah mereka. Kita doakan akan dua hal ini. Ya Tuhan, kami mau berdoa menyerahkan untuk setiap jemaat-Mu hanya ke dalam tangan-Mu saja. Kami mau berdoa untuk setiap keluarga, setiap jemaat-Mu ya Tuhan, agar sungguh ya Tuhan dalam kehidupan kami dapat menjadi teladan di tengah-tengah, khususnya bagi keluarga kami. Mungkin dalam tutur kata kami ya Tuhan, terkadang mungkin bisa saja menjadi batu sandungan. Ampunilah kami Tuhan. Dan Tuhan Kau boleh menolong kami, memampukan dalam hidup kami pun, juga boleh menjadi berkat khususnya bagi keluarga, anak-anak kami, dan juga mungkin cucu-cucu kami ya Tuhan. Dan kami mau terus berdoa untuk setiap anggota keluarga kami yang mungkin ada, mungkin mereka sudah jauh dari Tuhan, atau mungkin lemah imannya. Tuhan Kau boleh menolong, sehingga Tuhan boleh mencelikan mata rohani mereka, Engkau boleh menolong, menjamah mereka ya Tuhan. Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu. Kami terus mau berdoa untuk setiap jemaat dan juga keluarga kami hanya ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita terus berdoa saudara untuk setiap pekerjaan jemaat. Tuhan terus boleh memberikan kelancaran dalam pergumulan yang mereka hadapi. Mungkin ada kesulitan dengan rekan kerja, kesulitan di dalam tekanan dari perusahaan, pekerjaan.
sehingga mungkin bisa membuat stres dan hal lainnya. Kita doakan Tuhan boleh menolong. Kita terus doakan untuk para usinda, saudara, Tuhan terus boleh menjaga, memberikan pertolongan, melindungi ketika mereka di rumah atau dimanapun, atau mungkin dalam kelemahan tubuhnya. Kita doakan akan dua hal ini. Tuhan, kami terus berdoa untuk setiap pekerjaan jemaat. Kami mau berdoa agar Kau boleh menolong campur tangan di dalam segala pergumulan, tantangan yang mungkin setiap jemaatmu hadapi. Kami mau berdoa Engkau boleh memberikan kekuatan bagi setiap jemaatmu, berikan kelancaran Tuhan, mencurahkan berkat-Mu lewat pekerjaan yang mereka bekerja pada saat ini. Mungkin ada yang mereka yang struggle, bergumul dengan rekan kerjanya, mungkin ada juga yang struggle dengan tekanan atau mungkin dalam target yang harus mereka capai. Tuhan, Kau boleh menolong mereka, memampukan mereka dalam segala kesulitan yang mereka hadapi. Kau hadir dan Kau boleh menyertai mereka. Kami juga mau serahkan juga untuk para usinda ya Tuhan, bagi mereka yang mungkin ada di rumah, mungkin kesepian, atau mungkin ada yang mengalami kelemahan tubuh, Engkau yang menghibur, menyertai mereka ya Tuhan. Dan kami mau serahkan sungguh kesehatan mereka, Engkau sendiri yang boleh menolong campur tangan. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita mau berdoa, saudara, untuk bagi mereka yang terus mengalami dalam pergumulan, kita mau dukung mereka di dalam doa. Kita doakan untuk Bapak Vincent Vasio, kita doakan untuk Ibu Evi, untuk pemulihan, sehingga boleh pulih lebih baik lagi. Kita terus doakan untuk Bapak David Chen, ini adalah uncle paman dari Margaret, Tuhan boleh menolong. Kita juga mau berdoa khususnya bagi Pak Slamet yang baru saja tidak lama dioperasi kakinya. Kita doakan untuk pemulihan tubuhnya supaya lebih baik. Kita doakan juga untuk Ibu Julia yang support menemani, Tuhan boleh memberikan kekuatan juga. Kita doakan bagi mereka. Tuhan, kami mau serahkan untuk setiap jemaat-Mu yang sedang mengalami pergumulan, khususnya dalam mereka dalam kesehatan mereka. Tuhan, Kau boleh menolong campur tangan ya Tuhan. Kami terus berdoa untuk Bapak Vincent Vasio, Ibu Lydia di dalam kelemahan tubuhnya. Engkau sendiri yang boleh menolong campur tangan ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk Ibu Lilia, Kau boleh memberikan kekuatan bagi dia yang menemani, yang mensupport juga. Kami berdoa juga untuk Ibu Evi ya Tuhan, di dalam kelemahan tubuhnya. Kau boleh menolong dalam pemulihan tubuhnya, boleh pulih lebih baik lagi ya Tuhan, sehingga tubuhnya boleh lebih baik. Kami mau berdoa untuk Bapak David dalam kelemahan tubuhnya pada saat ini. Kau sendiri yang boleh menolong pemulihannya, dan kami mau berdoa untuk Ibu Margaret sekeluarga yang mungkin khawatir, dan Kau sendiri yang boleh menolong ya Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk bagi Pak Slamet. Kami bersyukur untuk operasi boleh berjalan dengan baik. Kami mau berdoa untuk pemulihan bagi tubuhnya, khusus bagi kakinya yang sedang sakit, sehingga dapat pulih kembali, sehingga Pak Slamet dapat beraktivitas secara normal kembali. Kami berdoa juga untuk Ibu Julia yang menemani, yang take care. Engkau sendiri yang boleh memberikan kekuatan baginya. Kami serahkan juga untuk bagi saudara-saudara kami yang mungkin kami tidak sebutkan di sini, yang sedang mengalami pergumulan. Kiranya Kau boleh menolong. Terima kasih Tuhan, dan terus kami berdoa. Amin. Kita mau berdoa, saudara, untuk pelayanan minggu ini. Doakan untuk hamba Tuhan yang melayani, doakan untuk penginjil Esther yang akan melayani, dan juga untuk Reverend Jana Louis yang akan sharing firman Tuhan juga di kebaktian bahasa Inggris. Tuhan boleh menolong dan memberkati setiap jemaat yang ada. Kita doakan saudara, Tuhan terus boleh memberkati setiap kebaktian yang ada, dari kebaktian minggu, kebaktian doa, dan juga care group. Tuhan boleh menolong. Kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami mau serahkan untuk pelayanan gereja pada minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Gereja ini adalah milik-Mu. Kami mau terus berdoa, Tuhan, Kau boleh memberkati setiap jemaat-Mu. Kau boleh memberkati khususnya bagi para hamba Tuhan yang mempersiapkan firman Tuhan. Kau yang boleh memberkati khusus bagi penginjil Esther. Kau boleh menolong, memberkati dalam segala persiapannya. Dan juga untuk Reverend Jana, Kau boleh memakai hamba-Mu, boleh menjadi alat-Mu, dan jemaat-Mu boleh dikuatkan oleh firman Tuhan yang akan dibagikan pada minggu ini. Kami mau terus berdoa agar seluruh jemaat-Mu juga terus setia di dalam kebaktian doa, dalam care group, dan juga untuk kebaktian minggu. Kau boleh melancarkan ya Tuhan bagi mereka yang mungkin kesulitan untuk hadir. Kau boleh menolong mereka. Mungkin mereka ada yang terhambat di dalam pekerjaan, mungkin
Engkau sendiri yang boleh membukakan jalan sehingga mereka tetap bisa datang beribadah kepadamu. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita mau berdoa bagi Amerika. Kita doakan saudara mungkin di tengah musim panas pada saat ini. Daerah yang lain saudara, Massachusetts saudara yang ada banjir, tornado, saudara badai. Ya, kalau lihat di gambar ini banyak daerah terkena flood saudara ya. Kita doakan semoga situasinya boleh segera pulih kembali, pasti akan mempengaruhi masyarakat di sana, pekerjaan, sekolah, dan hal-hal lainnya. Kita doakan. Kita doakan juga saudara bagi kondisi Amerika ini yang juga banyak yang sulit untuk mendapatkan pekerjaan saudara, sehingga mereka pasti membutuhkan juga untuk pekerjaan. Kita doakan saudara bagi mereka, Tuhan boleh menolong kondisi di Amerika seperti ini. Kita berdoa. Tuhan, kami terus serahkan untuk Amerika ke dalam tangan-Mu. Kami mau berdoa dalam segala pergumulan yang dihadapi. Kami mau berdoa untuk bagi daerah Massachusetts yang terkena tornado. Kami mau berdoa agar sungguh Kau boleh menolong ya Tuhan bagi mereka yang terkena dampak. Kau boleh memberikan kekuatan dan perlindungan-Mu sehingga keadaan boleh pulih kembali. Berdoa bagi pemerintah, berdoa bagi mereka yang bekerja. Pada saat ini Kau sendiri boleh melindungi dan menolong. Kami berdoa sehingga Kau boleh melindungi umat-Mu ya Tuhan. Kami mau berdoa juga untuk kondisi di Amerika pada saat ini, khususnya bagi mereka yang bergumul tidak mendapatkan pekerjaan, mungkin sudah beberapa waktu tidak mendapatkan pekerjaan, mungkin karena ada kondisi di dalam resesi, ekonomi, dan hal-hal lainnya. Tuhan, kiranya Kau boleh menolong campur tangan, membuka jalan ya Tuhan, sehingga mereka diberikan kelancaran, dan Kau boleh menolong situasi perekonomian di Amerika boleh lebih baik kembali. Kami mau serahkan lagi negara ini ke dalam tangan-Mu, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita mau berdoa, saudara, bagi negara Ukraine dan juga Rusia, saudara, yang peperangan itu masih terus berlangsung di dalam beberapa tahun. Saudara, beberapa waktu ini terus peperangan masih terjadi. Terkadang, saudara, mereka ada misil yang jatuh mungkin ke daerah perumahan atau mungkin kemana, saudara, ya, sehingga banyak terkena dari mereka yang meninggal, menjadi terluka, saudara, akibat akan hal ini. Saudara, sulit sekali, saudara, kondisi pada saat itu, khususnya bagi orang-orang yang di sana, saudara. Doakan Tuhan boleh menolong, sehingga kedamaian juga dapat teratasi bagi kedua negara ini. Doakan, saudara, bagi keluarga korban, mereka yang terluka, Tuhan boleh menolong menghiburkan. Kita doakan. Tuhan, kami mau serahkan bagi negara, khususnya di Ukraina dan Rusia yang terus mengalami peperangan. Tuhan, Kau boleh menolong campur tangan sehingga dalam masa-masa tidak mudah ini, Engkau boleh hadir di tengah-tengah mereka, khusus bagi mereka yang terluka, yang berduka, dan juga yang mengalami tantangan secara fisik, secara mental. Tuhan, Kau boleh menolong ya Tuhan, memberkati mereka. Kami khusus berdoa Tuhan bagi kedua negara ini sehingga ada titik terang, boleh ada kedamaian. Kami mau berdoa bagi keluarga korban yang mungkin terkena dampak dari peperangan ini. Tuhan, Kau boleh menolong ya Tuhan, menghiburkan bagi mereka yang berduka, bagi mereka yang sedang terluka, sakit. Tuhan, Kau boleh menolong, memulihkan. Kami mau serahkan bagi kedua negara ini ke dalam tangan Tuhan, dan terus kami berdoa. Amin. Mari kita membawa pokok pribadi kita ke dalam tangan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami mau serahkan untuk segala pergumulan kami dalam tangan-Mu. Kami tahu ya Tuhan, Engkau selalu mendengar seruan doa kami, dan doa ya Tuhan, orang benar begitu besar kuasanya. Kami mau serahkan ya Tuhan untuk segala apapun kekhawatiran kami, pergumulan kami hanya ke dalam tangan Tuhan.
Engkau sering boleh memberikan kami kesabaran dan juga terus untuk hati yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah mendengar suruhan doa kami. Dan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri, kita akan menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan tetap berdiri, kita akan menaikkan satu pujian, mendengar suaramu, untuk mengakhiri kebaktian doa malam hari ini. Di hadirat-Mu ku bersujud. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Firman-Mu Tuhan yang sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan membentuk hidupku. Ku bersyukur padamu. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Biarlah setiap kita dengar-dengaran kepada suara Tuhan yang akan menuntun jalan hidup kita. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Firman-Mu Tuhan, ya sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan membentuk hidupku. Ku bersyukur padamu. Hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu.
buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu, untuk mendengar suara-Mu. Mari kita menerima berkat. Kiranya kasih anugerah dari Allah Bapa, sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh. Baik, Bapak Ibu Saudara, pada tanggal 19 Agustus, waktu sudah semakin dekat, Saudara, kita akan mengadakan Family Fiesta. Saya doakan Saudara dapat hadir dan juga Saudara dapat ajak teman atau keluarga Saudara di dalam acara ini, di dalam acara Family Fiesta. Dan Saudara, saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk dapat membawa potluck juga, Saudara, kita akan saling berbagi. Dan juga Saudara, kita akan ada sakramen baptisan pada tanggal 20 Agustus. Dan juga akan ada sakramen perjamuan kudus, Saudara, yang akan diadakan pada tanggal 27 Agustus jam 10 pagi. Nah, Saudara, bagi Saudara yang akan mengikuti perjamuan kudus, Saudara dapat meregistrasi kepada Ibu Lian. Baik, Saudara, demikian sedikit warta pada hari ini. Jaga kesehatan. Sampai ketemu pada hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.